Oke, selamat malam Bu, selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Keuangan Korporat Internasional akan mempresentasikan studi kasus perusahaan Starbucks di Cina tahun 2022. Saya Nikolas Juve Ekson Sanjaya dan ada Melinda Arwanto, NRP 1302211015, ada Natania Angelita Silvana, NRP 1302211067, dan ada Anggit Agnes Martika, NRP 1302211090. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang Starbucks terlebih dahulu. Jadi, Starbucks Corporation merupakan perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global yang didirikan pada tanggal 30 Maret 1971 di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Starbucks melakukan ekspansi di Cina dan kini Cina sebagai salah satu pasar utama Starbucks memiliki 6.000 gerai yang tersebar di 230 kota di daratan Cina. Sejak didirikannya, Starbucks Corporation telah mengalami berbagai masalah, mulai dari penjualan yang menurun sehingga terjadi perubahan kepemilikan perusahaan, hingga kontroversi yang dihadapi selama beroperasi. Penjualan yang menurun sebagai akibat dari pandemi COVID-19, terutama pada usahanya di Cina yang merupakan salah satu pasar utama perusahaan. Kemudian, Cina sebagai negara yang menjadi fokus Starbucks selama beberapa dekade menjadi pasar penting bagi Starbucks bagi keuntungan dan pertumbuhannya. Namun, pada pasar Cina terdapat risiko yang harus dihadapi oleh Starbucks, terutama meningkatnya ketegangan AS Cina, potensi boykot, kebijakan anti-Amerikanisme, nol COVID, krisis real estate, biaya rantai pasokan yang di luar kendali, respon pemerintah Cina terhadap perubahan iklim, dan perubahan regulasi termasuk diantaranya inspeksi keamanan pangan. Saat ini Starbucks terus bergerak maju dan berencana untuk menginvestasikan 220 juta dolar di pasar Cina untuk meningkatkan gerai tokonya dari 6.000 menjadi 9.000, menumbuhkan tenaga kerja dari 60.000 orang menjadi hampir 100.000, dan melipat gandakan operasionalnya itu. Oke, saya akan masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah pembahasan mengenai investasi yang akan dilakukan Starbucks di Cina nanti. Starbucks menjalankan bisnis internasional awalnya di Cina, berupa ekspansi menggunakan dua metode yaitu license agreement and joint venture dengan perusahaan-perusahaan lokal di Cina dari beberapa wilayah untuk mengetahui kondisi pasar atau mengadopsi localization strategi serta dipermudah dalam birokrasi di Cina. Kemudian Starbucks juga melancar operasionalnya di Cina dengan berminta pada perusahaan teknologi raksasa di Cina serta berencana melakukan reinvestment dalam 3 tahun ke depan. Startup. Pembahasan selanjutnya ialah country risk yang dihadapi oleh Starbucks di Cina. Starbucks sejak melakukannya ekspansi hingga kini saat akan melanjutkan ekspansinya di Cina akan mengalami country risk baik dalam bentuk political risk maupun financial risk. Pada political risk, risiko yang dihadapi Starbucks diantaranya seperti sikap warga Cina yang lebih sensitif terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Amerika Serikat setelah terjadinya perang perdagangan antara Cina dan Amerika. Kekuatan ekonomi Cina yang meningkat membuat negara tersebut lebih tegas terhadap politik global, terutama pada praktik perdagangan, di mana foreign business berisiko distigmatisasi maupun ditargetkan dengan menggunakan opsi boykot pada produk-produk dari negara berkaitan, seperti yang terjadi pada boykot produk Korea Selatan di Cina setelah negara tersebut memasang sistem pertahanan rudal AS untuk melindungi dirinya dari Korea Utara. Kemudian, terdapat juga resiko dari ketegangan geopolitik yang tinggi antara Cina dengan Taiwan,
yang mana Taiwan merupakan sekutu dekat Amerika Serikat, sehingga apabila Cina menginvasi Taiwan, hal tersebut dapat menekan perusahaan untuk keluar dari Cina. Habis itu juga ada resiko kebijakan anti-Amerikanisme, respon pemerintah Cina terhadap perubahan iklim dan perubahan regulasi, termasuk diantaranya inspeksi keamanan global. Sebagaimana perubahan kebijakan tersebut dapat mempengaruhi gerai Starbucks di Cina. Dan yang terakhir dari political risk adalah risiko akan faktor birokrasi yang rumit di Cina, di mana hingga kini Starbucks dapat terus berlanjut dikarenakan upaya perusahaan untuk menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah Cina, sehingga ketika suatu saat perusahaannya tidak disukai oleh Cina, maka pemerintah di Cina dapat memberikan kesulitan untuk perusahaan seperti dengan pelanggaran kode kesehatan, penundaan izin bangunan, dan cerita negatif yang dikelola oleh pers negara. Selanjutnya, pada financial risk, risiko tersebut dipengaruhi oleh beberapa variabel pada makroekonomi Cina yang dapat meliputi inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan nilai tukar. Dengan kenaikan inflasi, maka terjadi kenaikan harga bahan bakar, bahan baku, gaji pekerja, dan secara bersamaan juga memberikan tekanan pada pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh konsumen. Sedangkan kenaikan interest rate dapat mengurangi pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen dan baik inflasi, interest rate maupun pertumbuhan ekonomi yang juga berkaitan dengan pendapatan konsumen akan mempengaruhi pergerakan dari exchange rates yang mana bagi setiap perusahaan multinasional seperti Starbucks akan terpengaruh oleh pergerakan exchange rates ketika akan melakukan pengiriman dana kepada parent corporation-nya di Amerika Serikat. Lalu selanjutnya ada pembahasan ketiga, yaitu pertimbangan Starbucks untuk melakukan investasi di Cina. Yang pertama, terdapat peningkatan pasar kopi di Cina yang diperkirakan pertumbuhan industri ialah sebesar 27,2%. Yang kedua, ekspektasi kinerja penjualan toko pada akhir tahun 2025 yaitu 4% hingga 6% yang meningkat dari kisaran sebelumnya. Yang ketiga, pasar atau populasi di Cina yang besar dan perkiraan Howard Schultz yang memperkirakan bahwa Cina akan melebihi Amerika sebagai pasar terbesar Starbucks di tahun 2025. Yang keempat, superior return on investment dari investasi Starbucks di Cina, di mana gerai Starbucks di Cina memberikan 70% return on investment pada tahun pertama mereka. Sedangkan gerai di Amerika Serikat memiliki ROI sebesar 55% dengan jumlah penjualan yang sama. Yang terakhir, Starbucks Active Reward Members, yang mana Starbucks memiliki 1.703 anggota rewards aktif per lokasi di Amerika Serikat, sedangkan di Cina menunjukkan angka yang lebih tinggi yaitu 3.239. Ya, ada selanjutnya konklusi. Meski terdapat penurunan penjualan Starbucks di Cina dan terdapat country risk yang tinggi di Cina, namun Starbucks berencana untuk kembali melakukan investasi di Cina untuk meningkatkan jumlah gerai dan menumbuhkan operasionalnya di Cina. Pasar di Cina memiliki potensi yang besar dalam pertumbuhan pasar dan profitability dari operasional Starbucks di Cina, sehingga investasi di Cina dapat memberikan return yang tinggi bagi perusahaan. Lalu, rekomendasi, dengan mengetahui bahwa investasi tersebut akan memberikan return yang tinggi bagi perusahaan, maka investasi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai investasi yang perlu menguntungkan dan layak dilakukan oleh Starbucks. Namun perlu diingat pula bahwa terdapat resiko dari negara tujuan yaitu Cina yang besar khususnya pada political risk factors pada country risk yang mana pemerintah Cina dapat memberikan ancaman yang besar pada keberlangsungan Starbucks di Cina. Sehingga Starbucks perlu untuk terus menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah Cina, sehingga setidaknya perusahaannya tidak akan dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah Cina dan dipersulit operasionalnya di sana. Selain itu, dengan ancaman tersebut pula, Starbucks juga tidak boleh terlalu memfokuskan pengembangan operasionalnya di Cina dan perlu mengembangkan operasional atau melakukan investasi pada beberapa negara lainnya, baik di wilayah Amerika Serikat maupun di luar Amerika Serikat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.